Keluar ke jalan kekudusan, Engkaulah tanda cinta, Engkau memberi harapan dan kebahagiaan. Haleluya. We believe in love, we believe in life, we will come with you. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 19 Maret 2021, tepat pada pesta Santo Yosef, dan tepat 5 tahun diumumkannya seruan apostolik Amoris Laetitia, Paus Fransiskus mencanangkan tahun keluarga Amoris Laetitia yang akan ditutup dalam pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 di Roma pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2022. Pertemuan ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2021. Namun karena alasan pandemi, pertemuan ini kemudian diundur ke tahun 2022. Dalam pesan videonya, Paus Fransiskus menetapkan bahwa pertemuan keluarga sedunia ke-10 akan mengambil tema kasih keluarga, panggilan, dan jalan kekudusan. Paus juga mengajak bahwa semua keluarga dapat mengikuti pertemuan keluarga sedunia ini dengan cara mengadakan misa khusus di tingkat paroki dan katekese di komunitas basis gerejawi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh Keuskupan Roma. Sejalan dengan itu, Dikasteri untuk Awam, Keluarga, dan Hidup juga telah membuat website yang berisi tema, logo, materi katekese persiapan pertemuan keluarga sedunia ke-10 tersebut. Dikasteri berharap bahwa pertemuan keluarga sedunia ke-10 ini dapat diikuti oleh semua keluarga di seluruh dunia. Atas dasar itulah, Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng membuat bahan katekese dalam bentuk PowerPoint dan diupload di channel YouTube Romo Blas Harmin dengan harapan bahwa spirit dari pertemuan keluarga sedunia ke-10 ini yang tertuang dalam tema kasih keluarga, panggilan, dan jalan kekudusan dapat menjangkau sebagian besar umat di Keuskupan Ruteng. Saudara-saudari yang terkasih, materi katekese pertama dalam rangka pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2022 adalah panggilan dan keluarga. Arti panggilan. Panggilan atau vocation dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin vacare yang berarti memanggil. Allah pertama-tama memanggil kita secara pribadi untuk menjadi anak-anaknya melalui sakramen baptis. Beberapa orang yang dibaptis itu dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai imam atau religius. Sebagian lagi dipanggil untuk memberikan hidup melalui sakramen perkawinan. Oleh karena itu, hidup perkawinan juga adalah sebuah panggilan dari Allah. Menurut namanya sendiri, di dalam keluarga, setiap orang dipanggil sesuai dengan namanya, terutama jika anak-anak di dalam keluarga. Orang tua membuat keputusan penting ketika memilih dan memberi nama kepada anak-anak. Dan dengan nama itu, anak-anak akan dipanggil sepanjang hidup mereka. Dengan pikiran Paus Fransiskus ini, kita akhirnya menyadari, khususnya orang tua, tidak boleh memberi nama kepada anak begitu saja
harus dipertimbangkan atau harus dipikirkan matang-matang, dan bila perlu berdoa mohon petunjuk Tuhan. Kenapa? Karena nama itu anak-anak akan dipanggil sepanjang hidup mereka. Ada banyak alasan mengapa sebuah nama itu dipilih. Kadang-kadang nama yang diberikan itu adalah nama yang diteruskan dalam keluarga dari generasi ke generasi. Kadang-kadang nama yang diberikan itu adalah nama santo santa yang menjadi devosi khusus orang tua. Atau nama orang yang dalam berbagai macam hal telah membekas dalam hidup orang tua. Bagi setiap pribadi, sebuah nama itu menjadi kartu panggilan atau kehadiran seseorang di dunia ini. Sebuah nama berbicara banyak tentang pribadi. Kesendirian. Jika kita berbicara dengan seseorang tetapi kita tidak mengenal namanya, itu tandanya bahwa kita tidak sungguh-sungguh berelasi dengan orang tersebut. Ketakutan terbesar orang adalah bahwa ia tidak diingat. Karena tidak dikenal, orang dapat merasa kesepian. Pada dasarnya kesepian itu muncul ketika ia merasa tidak diperhatikan dan tidak diinginkan. Masa karantina yang panjang, misalnya pada masa pandemi kita alami, menunjukkan kepada kita adanya perasaan tidak diperhatikan dan diinginkan, terutama bagi para lansia dan mereka yang karena aneka sebab mengalami kesulitan untuk hidup sendiri. Kita dipanggil. Salah satu kebiasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah memanggil mereka. Mereka memanggilnya untuk membangunkan mereka di pagi hari, untuk mencari di mana mereka berada, untuk mendorong mereka mengerjakan tugas-tugasnya, atau untuk mengungkapkan cinta mereka kepadanya. Berpura-pura tidak mendengar panggilan merupakan strategi yang sering kita pakai jika kita tidak ingin terlibat berelasi dengan orang yang memanggil kita. Pada dasarnya, panggilan seseorang atas kita itu mempunyai pesan yang jelas. Ia tahu keberadaan kita dan tertarik pada hidup kita. Kita dapat menerima bahkan menolak panggilan untuk membangun sebuah relasi ini. Allah memanggil kita dengan nama kita. Kutipan dari Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil. Kita masing-masing dikenal dan dipanggil oleh Allah Bapa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah dinyatakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita baca itu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Allah telah memanggil kita beberapa kali sejak dari awal. Sebagaimana orang memanggil kita dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita, demikian juga Allah memanggil kita dengan nama kita. Ketika membaca kitab suci, kita menemukan bahwa Allah secara terus-menerus memanggil pria dan wanita dengan aneka cara untuk membangun relasi dengannya dan tinggal dalam hidup mereka. Sekarang ini Bapa memanggil kita untuk mengikuti Yesus, karena melalui Dia kematian telah dikalahkan dan kita memperoleh hidup.
suatu hidup yang walaupun penuh dengan kesulitan, layak untuk dijalani karena membawa kita pada hidup kekal. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat menjawab panggilan Allah yang unik bagi kita masing-masing. Perkawinan adalah jawaban atas panggilan Allah. Melalui sakramen perkawinan, suami dan istri menjawab panggilan Allah. Panggilannya adalah panggilan untuk mencintai sebagaimana Dia mencintai. Maka dari itu, jawaban ya yang dinyatakan oleh mempelai pria dan wanita dalam upacara perkawinan bergema setiap hari dalam usaha mereka untuk mengasihi satu sama lain, lepas dari kerapuhan dan kelemahan mereka. Panggilan untuk mencintai hanya dapat terwujud ketika suami istri menyambut rahmat yang semakin memampukan mereka belajar dengan sabar dan tekun mengasihi satu sama lain dan mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Perkawinan meskipun ada tantangan dan masa sulit yang tak terhindarkan, namun sangatlah meneguhkan, menyadari bahwa Kristus hadir memberikan dukungan dan penghiburan yang tak terkira. Suaranya yang disampaikan melalui sabdanya tidak pernah berhenti memanggil, menghibur, dan mendorong kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Sangat dianjurkan bahwa setiap pribadi menyediakan waktu untuk membaca ulang katekese ini dan merenungkan apa yang bergema dalam hatinya secara khusus. Kadang-kadang panggilan Allah tidak seperti yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita benar. Nabi Yesaya berkata, "Carilah Tuhan selama Ia dapat ditemukan, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Marilah kita bagikan pengalaman kita kepada pasangan kita atau anak-anak kita, bagaimana kita mengagumi panggilan Allah selama kita bertumbuh. Itu menjadi pokok-pokok diskusi untuk suami istri atau keluarga. Apakah kita sadar bahwa perkawinan adalah jawaban atas panggilan Allah? Ada juga pokok-pokok diskusi di dalam komunitas. Kita merenungkan bahwa sebagai komunitas, perkawinan adalah sebuah panggilan Allah untuk menjadikan perkawinan sebagai sebuah sakramen dan lebih lagi menjadi gambar yang tidak sempurna tetapi tetap nyata dari kasih-Nya. Ketika kita mendengar sebuah panggilan di hati kita, bagaimana kita dapat mengetahui apakah itu benar-benar dari Allah? Mari kita renungkan pentingnya diskresi ketika kita dihadapkan dengan pilihan hidup, tapi juga pada panggilan sederhana yang Allah buat kepada kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, pokok-pokok diskusi tadi bisa menjadi bahan diskusi bagi suami istri di dalam keluarga bersama anak-anak, tetapi juga bisa kita renungkan bersama dalam komunitas basis gerejawi, ya, ketika kita melaksanakan katekese yang pertama ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hai guys, hari ini kita akan bersama-sama mencoba
lagu We Believe in Love, lagu yang akan dipakai dalam pertemuan keluarga sedunia nanti pada tanggal 22 sampai 26 ya. Tetapi lagu itu harus kita nyanyikan sebelumnya dan kita harus gerakkan supaya lagu ini menjadi lagu rema kita dalam pendampingan keluarga selama persiapan pertemuan keluarga sedunia ini. Ini kita triple A, Aan, Ana dan Aris ya. Lagu official himne yang ke-10 pertemuan keluarga sedunia dari Marco Frisina. Ya, silahkan Aan. Keluar ke jalan kekudusan, Engkaulah tanda cinta, Engkau memberi harapan dan kebahagiaan. Alleluia. We believe in love, we believe in life, we will come with you. Alleluia. We believe in love, we believe in life, we will come with you. Alleluia. Dalam Kristus jalan kebenaran dan membawa Injil ke dunia, tak bersaksi keindahan sabda Alleluia. We believe in love, we believe in life, we will come with you. Alleluia. We believe in love, we'll believe in life, we will come with you. Alleluia. Kami kan kuat dalam derita, teguh dalam cobaan, dan Roh Allah akan selalu membantu kami. We believe in love, we believe in life, we will come with you. Alleluia. We believe in love, we believe in life, we will come with you. Alleluia. Ayo, siapa yang berani menyanyikan lagu ini? Silahkan rekam suara Anda, rekam video Anda, dan tampilkan dan kirimkan ke Komisi Keluarga KWI. Pasti akan diputarkan dan dengan gembira akan diterima. Tuhan memberkati kita semuanya.